Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah pemirsa netizen yang dirahmati Allah, segala pujiannya bagi Allah dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk menyambut bulan suci Ramadan serta memanfaatkan waktu di tengah pandemi corona yang mana pemerintah telah menganjurkan dan meminta kepada kita masyarakat untuk bersama-sama bergandengan tangan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, maka ada baiknya saya pribadi ingin mengajak kita sekalian, dan insya Allah ajakan ini akan berkesinambungan, yaitu kita akan sama-sama mengkaji atau membahas poin-poin penting yang berkaitan dengan sejarah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memperkaya wawasan kita terkait kehidupan baginda Rasulullah melalui kitab-kitab sejarah, sehingga bertambah pula kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam pembahasan ini saya akan menggunakan dua kitab yang semuanya kitab yang mu'tabar terkait dengan sirah baginda Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu saya menggunakan kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Keistimewaan dari kitab ini yaitu setelah beliau membahas tentang sejarah, penggalan-penggalan sejarah baginda Rasulullah, kemudian beliau memaparkan hikmah, fawaid atau pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari setiap perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab yang kedua yang insya Allah akan kita bahas pula, tentunya satu kitab yang sangat fenomenal, yaitu kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini adalah satu kitab sejarah yang luar biasa, singkat namun komplit, memadukan antara kitab Dr. Ali Muhammad As-Sallabi dan Ar-Rahiqul Makhtum karya Al-Mubarakfuri. Tentunya akan semakin menambah wawasan kita. Baiklah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama, sebelum kita masuk pada sirah atau perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW, kita mesti mengetahui terlebih dahulu beberapa pembagian atas asal usul dari bangsa Arab sendiri. Karena bangsa Arab ini adalah bangsa yang merupakan asal usul baginda Rasulullah SAW, juga merupakan satu lembaran sejarah yang sangat panjang perjalanannya, sehingga peradaban-peradaban sebelum dan sesudah baginda Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, kita mesti mengetahui terlebih dulu. Namun sebelum saya masuk, insyaallah kajian ini tidak terlalu lama. Setiap episodenya insyaallah hanya berkisar 5 menit, dan ini insyaallah akan berkelanjutan setiap harinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama yaitu tentang usulul Arab, asal usul dari bangsa Arab. Para ahli sejarah
membagi sejarah Arab ini menjadi 3 kelompok atau 3 bagian, 3 fase yang masing-masing itu kita bisa melihat sebahagian besarnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, bangsa Arab ini ada yang disebut dengan Al-Arabul Ba'idah, yang bisa kita terjemahkan sebagai Arab kuno. Arab kuno adalah bangsa Arab yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang kepada mereka diutus para nabi, tetapi kemudian karena pembangkangan, karena pelanggaran aturan yang mereka lakukan terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi mereka, maka mereka pun kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi seperti ini bukan hanya di dalam Al-Quran, tetapi juga bisa kita dapatkan informasinya pada kitab-kitab suci agama yang lain seperti Injil, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Taurat, dan juga pada sejarah-sejarah orientalis. Di antara Arab yang telah punah itu, dan ini sering disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya yaitu kaum Ad, juga kaum Samud, ada juga yang bernama kaum Jadis, Umaim, Jurhum, dan bahkan Hadramaut sendiri. Hadramaut yang dimaksud di sini bukan wilayah yang berada di Yaman sebagai ibu kota Yaman, tapi ini adalah salah satu dari bangsa yang dulunya pernah ada, tetapi mereka kemudian dibinasakan seperti disampaikan di dalam Al-Quran, seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, yang kepada mereka telah dikirim rasul-rasul, dan saat ini mereka sudah tidak ada lagi seperti apa yang disampaikan sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan Al-Arabul Ba'idah atau Arab klasik, Arab kuno. Kemudian kategori yang kedua yaitu Al-Arabul Aribah. Al-Arabul Aribah, Arab yang bisa kita kategorikan sebagai Arab tulen atau Arab yang mendiami sebahagian besar negeri Yaman. Mereka juga kadang disebut sebagai Arab Qahtan. Arab Qahtan bahkan juga disebut sebagai Arab Al-Janub atau Arab Selatan. Yang paling dikenal di dalam sejarah yaitu raja-raja Yaman atau peradaban yang ada di Yaman, peradaban di negeri Sabak maupun peradaban di negeri Humair. Itulah kategori kedua yaitu Arab tulen, yang nanti pada pembahasan selanjutnya akan kita bahas bagaimana perjalanan dari Al-Arabul Aribah ini, sehingga kemudian nanti mereka akan sampai di satu lembah yang kita kenal sekarang dengan Makkah Al-Mukarramah. Dan yang terakhir kategori Arab yaitu Al-Arabul Musta'arabah, atau dikenal juga dalam bahasa yang lain yaitu Al-Arab Al-Adnaniyah, Arab dari keturunan Adnan. Nah, Arab ini, mereka ini adalah hasil perkawinan silang antara Nabiullah Ismail alaihissalam dengan Al-Arabul Aribah yang tadinya berasal dari Yaman, namun kemudian mereka menetap di lembah Mekah, yang dalam sejarah yang kita ketahui mengenai Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta istrinya Siti Hajar, mereka ini kemudian meminta kepada Siti Hajar yang pada waktu itu dititipkan oleh Nabi Ibrahim di lembah Mekah sesuai dengan perintah Allah,
serta melihat di situ ada pancaran air zam-zam yang keluar dari kaki Nabi Ismail. Melihat itu mereka pun meminta menetap di Makkah, di lembah Makkah, dan Sayyidatuna Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, membesarkan Nabi Ismail di situ yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sejak kecilnya. Kemudian menikahlah Nabiullah Ismail ketika dewasa bersama salah satu keturunan dari Al-Arabul Aribah ini. Inilah yang kemudian disebut dengan Al-Arab Al-Musta'arabah atau Al-Arab Al-Adnaniyah. Nah, itulah kesimpulannya. Saya ulangi sekali lagi, Arab dalam perspektif sejarah terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut yang pertama Al-Arabul Ba'idah, dan ini yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Arab kuno seperti Ad, Samud, Madian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Arab Al-Aribah, Arab tulen yang masih ada, yang mereka adalah mendiami negeri Yaman. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Arab Al-Musta'arabah atau Al-Arab Al-Adnaniyah, yang merupakan hasil perkawinan silang antara Nabi Ismail dengan keturunan dari Al-Arabul Aribah yang berasal dari kabilah di Yaman, melahirkan keturunan yang sampai akhirnya nanti kemudian melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah pembukaan dari kajian kita. Berikutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi apa saja peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat di tengah pandemi corona. Insyaallah kita tetap berdoa kepada Allah agar wabah ini cepat diangkat. Tentunya juga dengan berikhtiar, berusaha mematuhi setiap protokol anjuran kesehatan dari pemerintah maupun dari Majelis Ulama Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.